Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aryani, NPM C111822, akan menjelaskan mengenai materi pertama atau bab pertama mengenai firma, persekutuan yang terdiri dari pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Nah, si firma ini tuh bisa kita lihat dari adanya ilustrasi di sini ya. Di sini tuh jadi ada seseorang yang kita sebut aja si A. Dia itu memiliki lahan yang luas. Nah, kemudian ada si B, dia itu memiliki modal berupa uang tunai. Yang kemudian mereka itu bertemu dan sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan agar masing-masing sumber dayanya itu dapat dikembangkan. Nah, saat mendirikan perusahaan tersebut, mereka sepakat mendirikan perusahaan tersebut dengan nama Teh Walini. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa firma itu perusahaan yang terdiri dari dua sekutu atau lebih. Tadi kan contohnya si A sama si B ya, dua orang. Si A-nya yang punya tanah, si B-nya yang punya uang. Kemudian tujuannya itu untuk investasi. Nah, investasinya itu untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat berupa laba dan dividen agar modal keduanya bisa bertambah. Kemudian, sebelum mendirikan persekutuan, mereka harus mempunyai akta pendirian persekutuan dengan syarat nama perusahaannya apa, terus jenis usahanya apa, terus kontribusi modal awalnya berapa, misalkan si A berapa, si B berapa. Kalau misalkan si A kontribusinya dalam bentuk tanahnya itu dengan nilai berapa, dan si B itu uang tunainya berapa, kemudian distribusi keuntungan dan kerugian. Nah, ini tuh dihitung juga si distribusi keuntungan dan kerugiannya itu, misalkan untuk si A 60%, si B 40%, atau si A-nya 50% dan si B-nya 50%. Kemudian prosedur perubahan persekutuan seperti penambahan atau pengurangan sekutu. Kemudian ada aspek lain meliputi hak manajemen, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Nah, dalam pendirian sekutu itu ada karakteristiknya ya. Karakteristik persekutuan itu yang pertama, persekutuan merupakan hasil dari perjanjian antar sekutu. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah, di mana persekutuan itu adalah sebuah perusahaan dan sekutu itu adalah si pemilik modal. Kemudian sekutu adalah agen perusahaan. Nah, karena perusahaan tidak akan berdiri tanpa adanya kontribusi dari sekutu tersebut. Kewajiban sekutu dan kewajiban bersama adalah ketika si sekutu yang dua orang itu, maka mereka itu harus menanggung laba dan ruginya bersama, dan mereka berdua juga harus memberikan modal kepada persekutuan agar perusahaannya dapat berjalan. Dan kemudian jika terjadi kerugian, mereka berdua harus menanggung si kerugiannya itu tersebut gitu. Jadi kalau ada kerugian dialokasikan ke masing-masing modalnya. Dilihat dari tadi yang persentase modal dan ruginya. Kemudian ada hak dan kewajiban sekutu. Nah, itu tuh harus jelas tercantum di akta pendirian. Nah, kemudian ada kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Contohnya itu misalkan si A dan si B kan mendirikan persekutuan, dan kemudian si B itu tuh pas di jalan itu mengalami kecelakaan. Nah, si B itu kan tidak bisa melanjutkan lagi persekutuannya. Nah, si B itu bisa si persekutuannya itu, modal yang ada di persekutuan itu bisa ditujukan kepada pihak yang dituju oleh si B, seperti anaknya, istri, orang tua, atau adiknya, keluarganya gitu. Pokoknya orang yang ia percaya. Kemudian ada pengunduran diri sekutu. Nah, ini tuh terjadi jika ada pengunduran itu tuh harus sepakat bagaimana nih si perusahaan ke depannya. Apakah akan dilanjutkan dengan mencari sekutu baru atau disudahi saja dengan pembubaran sekutu. Nah, kemudian
Ada jenis-jenis persekutuan terbatas tuh ada 3. Yang pertama, persekutuan terbatas yang terdiri dari satu sekutu umum yang bertanggung jawab secara personal atau kontribusi modal serta satu atau lebih sekutu terbebas yang bertanggung jawab terbatas yang bertanggung jawab atas manajemen. Kemudian yang kedua ada persekutuan dengan kewajiban terbatas. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas. Kewajiban dan haknya sama sebagai sekutu umum dengan batasan hukum tertentu. Yang ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Setiap sekutu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan. Nah, ini contohnya saat pendirian sekutu ya. Misalkan persekutuan dimulai antara Ami dan Paul dengan menginvestasikan kas. Kasnya berapa, terus kas bertambah, modal bertambah kan ya. Kasnya bertambah berapa, lalu si Ami kapitalnya bertambah berapa. Kemudian si Paul juga menyetorkan sejumlah uang. Nah, cashnya kan bertambah, kemudian si modal Paulnya juga bertambah. Nah, tapi kalau misalkan mereka store-nya itu nggak bentuk uang tunai, itu bisa langsung dijurnal aja sesuai apa yang mereka storekan. Misalkan ada uang tunai, peralatan, dan tanah. Nah, itu tuh langsung dijurnal aja. Cashnya berapa, equipmentnya berapa, lainnya berapa, kemudian untuk perambahan modal Paul dan Amiknya berapa. Nah, firma dapat memilih metode. Metodenya itu ada 2 ya, ada metode bonus sama metode goodwill. Nah, kalau si metode bonus ini tanpa menyesuaikan akun modal. Kalau si metode goodwill itu si goodwillnya itu dilaporkan pada pembukuan. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama si metode bonus. Metode bonus itu kita lihat di sini ada Cola dan Crown. Mereka Cola menginvestasikan tanah dan bangunan senilai 10 dan 40. Kemudian Crown menginvestasikan kas dan persediaan senilai 7 dan 35. Nah, kemudian yang mereka investasikan itu dijumlahkan. Si total modalnya itu kan setelah dijumlahkan si Cola sama Crown ini tuh punya kesepakatan. Jadi kesepakatan pembagian labanya itu 50% 50%. Nah, jadi si modal yang tadi udah disetorkan itu dijumlahkan terus dibagi 2, yang artinya untuk Cola 50% dan Crown 50%. Jadi masing-masing dapat $46. Kemudian kita jurnal. Tadi kan penerimaan kasnya $7, terus ada persediaannya $35, ada tanahnya $10 dan bangunannya $40, itu di debit. Kemudian untuk modal Cola dan Crown-nya di kredit masing-masing 46. Nah, sekarang kita ke metode goodwill. Kalau tadi di metode bonus kan langsung aja gitu dibagi 2 tanpa memperhitungkan selisih dari investasi yang sebenarnya yang dia investasikan gitu. Nah, kalau misalkan di metode goodwill ini pertama kan kita hitung dulu tuh si implied value-nya. Nah, setelah dihitung itu kan didapat itu yang paling gedenya itu kan $100. Nah, jadi si implied value-nya teh $100. Kemudian kita hitung tadi kan kesepakatannya 50% 50%. 50% dari $100 itu kan $50. Nah, si Cola itu kan tadi investnya tanah sama bangunan. Tanahnya $10 dan bangunannya $40 sesuai dengan perhitungan yang modal tadi yang 50, jadi tidak ada selisih untuk Cola. Kemudian kita lihat yang Crown. Tadi kan dia investnya cash 7, inventory 35, totalnya 42. Sedangkan di perhitungan modalnya 50. Nah, ini tuh ada selisih $8. Nah, si selisih ini tuh diakui sebagai goodwill. Nah, kemudian kita lihat di jurnalnya. Nah, ini jurnal untuk mencatat investasi Cola dan investasi Crown.
untuk Kola, tadi kan sesuai yang dia storyin ya, land sama building di debit, kemudian Kola kapitalnya di kredit 50. Kemudian untuk Crown cashnya 7, inventory-nya 35 dan goodwill-nya 8. Nah, si goodwill-nya itu kan tercatat nih di sini. Jadi balance antara investment dan kapitalnya. Kemudian ini akun-akun sekutu yang berhubungan dengan kepemilikan untuk partner. Itu ada akun modal. Akun modal dikredit, saldonya dikredit jika ada kontribusi atau penambahan modal. Kemudian saldonya di debit jika terjadi defisit atau pengambilan modal. Nah, terus ada akun Prive ini tuh kalau misalkan si sekutunya itu ngambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, si Prive-nya itu di debit dan cash-nya di kredit. Kemudian ada akun pinjaman. Nah, lalu di sini ada alokasi laba dan rugi. Metode distribusi yang digunakan itu ada 4. Ada rasio yang ditetapkan, ada bunga atas saldo modal, dan ada gaji kepada sekutu, lalu ada bonus kepada sekutu. Nah, ini contoh pembagian laba. Soalnya, selama tahun 2017, persekutuan AB memperoleh pendapatan 45 juta dan beban 35 juta, sehingga menghasilkan laba 10 juta pada tahun tersebut. Aldi mengelola saldo modal sebesar 20 juta selama tahun berjalan. Tetapi investasi modal Bayu selama tahun berjalan berubah-ubah. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh tabel yang modal si Bayu. Terjadi penarikan dan penyetoran selama tahun berjalan. Kemudian sekutu dan persekutuan membuat kesepakatan tentang laba dan rugi dengan ketentuan sebagai berikut. Rasio pembagian laba dan rugi sebesar 60% 60-40 untuk Aldi dan Bayu. Jadi untuk Aldi 60 dan untuk Bayu 40. Kemudian bunga sebesar 15% dari saldo modal rata-rata tertimbang. Kemudian kesepakatan gaji untuk Andi dan Bayu sebesar 2 juta dan 5 juta. Kenapa Andi dan Bayu digaji? Karena mereka selain menjadi sekutu, mereka juga sebagai pengelola perusahaan. Nah, untuk Bayu ada bonus sebesar 10% jika laba melebihi 5 juta. Nah, kita coba jawab ya. Yang pertama, perhitungan berdasarkan rasio. Nah, kita lihat nih. Tadi kan alokasinya itu untuk Aldi 60 dan Bayu 40, totalnya 100%. Terus tadi kan diketahui ini si labanya itu, laba yang didapatnya itu kan 10 juta. Nah, 10 juta itu dari mana? Dari sini. Kita lihat di sini ada pendapatan 45 juta dan beban 35 juta. Selisihnya kan 10 juta. Nah, selisih 10 juta itu adalah si labanya. Nah, udah diketahui labanya, kemudian si laba itu tuh dialokasiin ke masing-masing sekutu. Untuk Aldi 60% dan Bayu 40%. Jadi untuk Aldi 6 juta dan Bayu 4 juta. Total yang dialokasiinnya 10 juta. Jadi si modalnya itu si labanya itu setelah dialokasikan sisanya menjadi 0. Kemudian setelah dialokasikan kita harus membuat ayat jurnal penutup untuk menutup akun penarikan. Nah, si penarikan ini tuh bisa kita lihat tadi di soal tuh penarikan untuk yang modal Bayu ya, totalnya kan 4 juta tuh yang di debit. Nah, itu kita jurnal di debitnya kapital, di kreditnya Prive. Terus menutup pendapatan dan beban. Tadi kan si pendapatan tuh kan si saldo normal itu kan di kredit. Nah, ini tuh jadi biar nanti di neracanya itu 0, jadi si revenue-nya itu dikreditin gitu. Revenue-nya di debit, expense-nya dikreditin. Kemudian tadi kan ada laba ya 10 juta. Si labanya itu juga harus kita tutup karena kan sudah dialokasikan. Jadi sudah tidak ada lagi akun laba. Nah, setelah itu mendistribusikan laba.
mendistribusikan labanya juga langsung aja di debitnya income summary, di kreditnya modal. Nah, yang kedua ada rasio atas saldo modal. Nah, kalau untuk Aldi kan tadi udah kita lihat ya di soal. Untuk Aldi itu tidak ada perubahan selama tahun berjalan. Dia setorannya 20 juta. Nah, tapi untuk Bayu karena ada pengambilan dan ada setor, pokoknya berubah-ubah selama setahun itu, kita harus hitung dulu. Yang pertama kan hitung si saldonya sampai akhir tahun itu berapa. Setelah dihitung kan hasilnya 6.500.000. Nah, kemudian kita hitung modal rata-ratanya. Yang pertama itu kita lihat dulu selisih dari setiap transaksinya. Dari Januari, di sini kita lihat dari Januari ke Mei itu kan 4 bulan. Kemudian dari Mei ke September 4 bulan. Dari September ke November 2 bulan. Kemudian dari November sampai 31 Desember itu kan 2 bulan. Jumlah bulannya setelah dijumlahkan 12, kan pas. Kemudian si saldo akhir yang setiap bulan itu dikali dengan si jumlah bulannya. Setelah itu dijumlahkan dan dibagi 12. Jadi modal ratanya itu 8 juta. Nah, kita tinggal masukin aja ke kolomnya. Si persentase pembagian labanya kan 60%, 40%. Kemudian modal rata-ratanya tinggal dimasukin aja. Yang Aldi 20 juta, yang Bayu 8 juta. Kemudian si labanya itu kan 10 juta. Nah, saat ini tuh tadi kan di soal kita lihat ada bunga yang harus dibayar sebesar 15% dari saldo modal rata-rata. Nah, itu tuh tinggal hitung aja untuk Aldi 15% dari 20 juta, untuk Bayu 15% dari 8 juta. Nah, si bunga ini tuh kan harus dibayarkan ya oleh perusahaan. Maka itu kan menjadi beban perusahaan dan akan mengurangi laba. Nah, si laba yang 10 juta itu dikurangi jumlah bunga tadi, dikurangi 4.200.000, sisa labanya 5.800.000. Nah, si 5.800.000 ini tuh dialokasikan kepada Aldi dan Bayu sesuai persentase masing-masing. Untuk Aldi 6.480.000, untuk Aldi 3.480.000, untuk Bayu 2.320.000. Nah, kemudian kita untuk perhitungan gajinya, persentase pembagian labanya masih 60-40, kemudian laba netonya 10 juta. Untuk gajinya tadi kan untuk Aldi 2 juta, Bayu 5 juta. Si gaji ini juga akan menjadi beban dan biaya perusahaan yang kemudian akan mengurangi si laba. Nah, sisa labanya itu 3 juta. 3 juta itu kita alokasikan 60%, 40%. Untuk Aldi 1.800.000 dan Bayu 1.200.000. Maka totalnya untuk Aldi jadi 3.800.000, Bayu 6.200.000. Nah, yang terakhir kita lihat untuk perhitungan bonusnya. Bonus itu dihitung tuh ada 2 kasus ya. Yang pertama di persentase dari laba sebelum dikurangi bonus. Yang kedua persentasenya dari laba setelah dikurangi bonus. Nah, yang kasus pertama dulu ya, persentase dari laba sebelum dikurangi bonus. Bonus sama dengan 10% dikali net income dikurangi minimal net income. Net income-nya kan tadi 10 juta, minimal net income-nya kan 5 juta. Jadi si bayi itu bakal dapat bonus kalau misalkan si net income-nya itu lebih dari di atas 5 juta. Nah, itu langsung dikaliin aja. 10 juta kurang 5 juta kan 5 juta. 5 juta dikali 10% kan 500.000. Nah, untuk yang kasus 2 ini tuh dihitung bonusnya tuh dihitung dari persentasenya itu dari laba setelah dikurangi bonus. Nah, itu tuh sama aja, rumusnya tinggal yang itunya tinggal dikurangin bonus. Nah, jadi bonus sama dengan bonus persen dikali net income dikurangi minimal net income dikurangi bonus. Tinggal dimasukin aja angkanya ya. 10 juta dikali 10% dikali 10 juta dikurangi 5 juta dikurangi bonus.
1 bonus itu sama dengan 500.000 dikurangi 0,1 bonus, kemudian dipindah ruaskan menjadi 1,1 bonus sama dengan 500.000. Nah, jadi bonusnya adalah 454.545. Untuk pembukuannya atau alokasinya, persentase pembagian labanya masih 60 dan 40. Laba netonya 10 juta, kemudian bonus untuk sekutunya 500.000. Nah, si bonus ini tuh bakal ngurangin si modal ya. Jadi si modalnya itu bakal ngurangin si laba, maka labanya itu sisanya 9.500.000. 9.500.000 ini tuh dialokasikan ke Aldi dan Bayu. Aldi 60% dan Bayu 40%. Kemudian untuk yang kasus yang kedua juga sama, tinggal diganti aja jumlah si bonus untuk sekutunya. Kalau yang di kasus 1 kan tadi 500.000 dan di kasus 2 itu kan 454, itu sesuai sama perhitungan yang di sini aja. Nah, setelah itu di sini ada ilustrasi laporan perubahan modal. Bisa dilihat tadi saldo awalnya berapa, kemudian ada tambahannya berapa, kemudian ada distribusi laba neto, itu dari yang perhitungan yang tadi yang alokasi itu kita masukkan, kemudian dikurangi penarikan itu dari penarikan pribadi atau private para sekutu. Nah, didapatkanlah saldo akhir per 31 Desember 2000. Selanjutnya kita akan membahas masih seputar persekutuan mengenai perubahan keanggotaan, yaitu pada saat persekutuan berjalan, lalu ada sekutu baru yang ingin bergabung dan ingin menanamkan modal di persekutuan yang telah dibentuk oleh sekutu awal. Nah, pada dasarnya, saat ada sekutu baru yang mau masuk, maka modal sekutu lama akan berkurang sesuai modal si sekutu baru yang masuk. Nah, saat pengurangan modal sekutu lama tersebut, jurnalnya adalah modal sekutu lamanya didebit dan modal sekutu barunya dikredit atau bertambah. Nah, jika digambarkan dalam diagram lingkaran, struktur kepemilikan awalnya itu Andi 60% dan Budi 40%. Kemudian masuklah Citra dengan menambahkan mendistribusikan modalnya sebesar 25%. Nah, berarti ini tuh harus mengurangi modal si Andi dan Budi sebesar 25%-nya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Nih, di struktur awalnya kan tadi sudah disebutkan ya, kalau yang Andi itu 60% dan Budi 40%, totalnya 100%. Kemudian ada pengurangan 25% dari persentase awalnya. Jadi si 60% dikali 75%, sisanya 45%. Kemudian yang Budi juga 25% dari 40%, sisanya 30%. Kemudian ditambah yang Citra 25%. Total di struktur akhir harus sama dengan struktur awal, yaitu 100%. Nah, contohnya ketika sekutu baru membeli kepentingan. Jadi ini tuh contoh kasus kalau misalkan ada sekutu baru yang masuk dengan membeli kepentingan atau modal sekutu lama. Nilai buku dijadikan acuan untuk menentukan revaluasi aset dan liabilitas atau pengakuan goodwill. Contohnya, tanggal 1 Januari 2018, Aldi dan Bayu mengundang Citra menjadi sekutu dalam bisnis mereka. Persekutuan yang dihasilkan menjadi persekutuan ABC. Citra membeli 1/4 dari modal persekutuan sebesar 9 juta. Buatlah struktur kepemilikan yang baru. Nah, ini kan struktur awal nih. Aldi mendistribusikan modalnya itu 20 juta, Bayu 10 juta, total modalnya 30 juta dengan persentase laba 60 dan 40. Kemudian saat Citra masuk, persentase labanya itu harus dikurangin 25% dari si persentase laba awalnya itu. Nah,
menghasilkan yang tadi untuk Aldi jadi 45%, Bayu 30%, dan Citra 25%. Kemudian kan modal si Aldi dan Bayu itu harus berkurang 25% ya. Tinggal dihitung saja. Aldi kan tadi distribusi modalnya 20 juta dikali 25%-nya berapa. Bayu juga begitu. Lalu di jurnal untuk mengurangi modal Aldi dan Bayu dan menambahkan modal Citra. Dan jadi kalau misalkan menurut nilai buku, Citra tuh harusnya menyetorkan modalnya itu sebesar 7.500.000. Nah, kemudian kita sekarang lihat dari nilai pasarnya atau nilai wajarnya. Si Citra itu tadi kan di soal disebutkan dia itu setoran uangnya tuh 9 juta. Nah, kan harusnya cuma 7.500.000 tuh. Jadi ada kelebihan 1.500.000. Sekarang kita hitung nilai wajar si modalnya tuh harusnya berapa, si nilai pasarnya tuh dengan penambahan modal Citra. Tadi kan setornya tuh 9 juta sama dengan nilai wajar dikali persentasenya. Jadi nilai wajarnya tuh 36 juta. Ada selisih kan 6 juta. Nah, itu tuh diasumsikan sebagai kenaikan harga aset. Dan di sini tuh di contoh soalnya tuh diasumsikan sebagai kenaikan nilai tanah. Nah, si nilai tanahnya tuh naik 6 juta. Kapital Aldi dan Bayunya juga bertambah sesuai proporsi masing-masing. Untuk Aldi 60% dari 6 juta, untuk Bayu 40% dari 6 juta. Nah, setelah penambahan modal tersebut, kemudian kita revaluasi nih si jumlah modalnya tuh. Merevaluasinya yaitu dengan menghitung jumlah modal sesuai nilai wajarnya dikali 25%, mengurangi kapital Aldi dan Bayu sebesar 5.900.000 dan 3.100.000. Kemudian masuknya kapital Citra 9 juta. Nah, 3 metode yang digunakan untuk menghitung penerimaan sekutu baru yaitu ada revaluasi aset, ada pengakuan goodwill, dan ada metode bonus. Kemudian ada 3 kasus yang berhubungan dengan penambahan anggota sekutu. Yang pertama, investasi sekutu baru sama dengan nilai buku. Yang kedua, ada investasi sekutu baru lebih besar dengan nilai buku. Yang ketiga, ada investasi sekutu baru lebih kecil dengan nilai buku. Nah, ini ada rumus untuk menghitung proporsi sekutu baru ya. Proporsi sekutu baru itu dihitung dari modal sekutu sebelumnya, ditambah atau dikurangi perubahan nilainya, kemudian ditambah investasi sekutu baru, kemudian dikali persentase modal sekutu barunya berapa. Nah, ini untuk contoh yang kasus 1, yaitu investasi sekutu baru sama dengan nilai buku. Investasi sekutu baru sama dengan nilai buku proporsional. Citra menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 10 juta untuk 1/4 kepentingan modal. Nah, di jurnalnya itu kan penerimaan cash 10 juta, kreditnya kapital Citra bertambah 10 juta. Kemudian kita hitung perhitungan si nilai buku proporsionalnya. Investasinya kan 10 juta. Kemudian kita hitung si nilai buku proporsionalnya, yaitu tadi modal jumlah modal awalnya itu kan 30 juta ditambah modal Citra yang 10 juta jadi 40 juta dikali 25% hasilnya 10 juta dan si investasi pada persekutuan yang Citra masukin dengan nilai buku proporsionalnya itu sama, jadi tidak ada selisih gitu. Terus untuk kasus yang kedua, investasi sekutu baru lebih besar dari nilai buku proporsionalnya. Jadi di sini tuh bisa dilihat di contoh soal ini tuh si Citra itu menginvestasikan uangnya tuh lebih besar dari nilai buku yang harus dia setorkan sebenarnya.
Ini contoh perhitungannya. Jadi dia investasinya 11 juta, tetapi nilai buku proporsional yang sekutu baru yang seharusnya tuh hanya 10.250.000, dan di situ tuh ada selisihnya 750.000. Nah, untuk contoh yang ketiga, ada nilai investasinya itu lebih kecil dari nilai buku. Bisa dilihat di contoh soal yang ketiga ini, Citra menginvestasikan uangnya itu hanya 8 juta. Padahal setelah dihitung dari nilai buku proporsionalnya, harusnya Citra itu investasinya 9.500.000. Jadi ada selisih 1.500.000. Nah, kemudian ada pengunduran diri sekutu dari perusahaan. Nah, saat pengunduran diri ini tuh si perusahaan itu wajib membayarkan kembali modal milik si sekutunya. Nah, yang pertama ada yang dibayarkan itu harga pembelian sama dengan kredit modal sekutu. Yang kedua ada harga pembelian lebih besar dan ada harga pembelian lebih kecil dari kredit modal sekutu. Ilustrasinya untuk kasus yang pertama, jadi Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta. Jadi si perusahaan mengeluarkan uangnya itu ya udah 55 juta aja. Jadi dia ngasihin uang ke Aldi mengembalikan modalnya sebesar 55 juta. Jurnalnya, kapital Aldinya berkurang 55 juta, cash perusahaan juga berkurang 55 juta. Untuk yang kedua, harga pembelian lebih besar dari kredit modal sekutu. Nah, si Aldi berhenti saat modalnya sebesar 55 juta dan seluruh sekutu sepakat harga belinya sebesar 65 juta. Ini kan ada selisih ya, 10 juta. Nah, si selisih ini tuh dialokasikan kepada sekutu yang modalnya masih ada. Nah, karena yang A5 tadi udah dikeluarin, jadi si sisanya yang masih ada itu punya Bayu dan Citra sebesar 30% dan 25%. Kemudian si 10 juta itu dialokasikan sesuai dengan persentase milik Bayu dan Citra. Hasilnya untuk Bayu 5.500.000 dan Citra 4.500.000. Kemudian jurnalnya adalah di debitnya kapital Aldi berkurang 55 juta, kapital Bayu dan Citra juga berkurang. Untuk Bayu 5.500.000 dan Citra 4.500.000. Kenapa Bayu dan Citra berkurang juga? Karena perusahaan mengeluarkan uangnya lebih besar daripada modal yang dimiliki oleh Aldi. Jadi si Bayu dan Citra harus menanggung bebannya gitu. Jadi mengurangi modal mereka. Gitu. Kemudian contoh yang ketiga, harga pembeliannya itu lebih kecil dari kredit modal sekutu. Nah, contohnya si Aldi itu berhenti saat modalnya 55 juta dan seluruh sekutu sepakat harga belinya sebesar 50 juta. Nah, berarti kan si perusahaan untung tuh harusnya ngeluarin 55 juta, tetapi para sekutu sepakatnya cuma 50 juta. Berarti mereka tuh untung 5 juta. Nah, si keuntungan tersebut dialokasikan kembali ke pemilik modal yang masih ada, yaitu ke Bayu dan Citra sesuai dengan presentasinya gitu. Tadi dihitung aja, tinggal dihitung aja 5 juta dikali 30/55. 55 itu dari mana? Dari jumlah presentasi Bayu dan Citra. Begitu. Untuk jurnalnya, kapital Aldinya berkurang 55 juta, kemudian cashnya berkurang 50 juta, modal Bayu dan Citra bertambah 2.750 dan 2.250. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai firma, tentang pendirian, pengoperasian, dan perubahan anggota, yaitu adanya anggota yang bertambah dan berkurang ya. Sekarang kita akan membahas pembubaran firma. Pembubaran firma ini terjadi saat
ada salah satu yang mengundurkan diri dan sekutu lainnya itu sepakat untuk tidak melanjutkan persekutuan tersebut. Nah, di sini ada penyebab pembubaran firma. Yang pertama karena sekutu meninggal, yang kedua karena sekutu mengundurkan diri, dan yang ketiga karena keputusan pengadilan atau jika ada kasus hukum yang menjerat si sekutu. Nah, kemudian di sini ada tahapan-tahapan likuidasi persekutuan ya. Yang pertama, dissociation atau pengunduran diri, yaitu ketika salah satu sekutu mengundurkan diri dari persekutuan. Kemudian ada dissolution, pembubaran, yaitu sekutu yang lain sepakat untuk tidak melanjutkan persekutuan tersebut. Yang ketiga ada terminasi dan likuidasi. Terminasi dan likuidasi ini adalah saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, terutama untuk pihak eksternal. Nah, bagaimana cara perusahaan menyelesaikan kewajibannya ini? Dengan menjual aset seluruhnya gitu. Jadi pembayaran kepada pihak-pihak luar itu sudah selesai. Kemudian yang keempat ada pinjaman dari sekutu. Kemudian jika ada persekutuan, jika pembayaran atau kewajiban kepada pihak eksternal atau pihak ketiga sudah selesai, maka persekutuan harus menyelesaikan pembayaran kepada pihak sekutu atau pihak internal. Kemudian ada defisit akun modal sekutu, jadi kondisi di mana jumlah yang dibayar oleh sekutu lebih besar dari jumlah modal yang dimilikinya. Kemudian terakhir ada laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Dari langkah ke tahap ketiga sampai terakhir itu dinamakan terminasi bisnis, yaitu saat perusahaan menyelesaikan aset dan kewajibannya. Nah, ini ada proses likuidasi. Yang pertama ada likuidasi langsung atau lump sum liquidation. Proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek, yaitu kurang dari 30 hari ya. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Jadi likuidasi sekaligus itu kita itu membayar kewajiban-kewajiban kita itu kurang dari 30 hari, baik kepada kreditor maupun kepada para sekutu, dengan penjualan aset yang sekaligus, begitu juga dengan pembayaran kewajiban sekaligus. Nah, untuk melakukan likuidasi tersebut, kita harus melaksanakan realisasi aset, yaitu dengan menjual persediaan dan piutang, kemudian membayar beban likuidasi seperti biaya hukum, biaya penggantian akuntansi, dan biaya iklan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perusahaan ABC terdiri dari 3 orang sekutu, yaitu Aldi, Bayu, dan Citra dengan presentasi distribusi laba masing-masing 40, 40, dan 20. Berikut adalah neraca saldonya. Kasnya 10 juta, aset non-kasnya 90 juta, kewajibannya 42 juta, modal Aldi 40%, Bayu 40%, dan 20%. Masing-masing 34 juta, 10 juta, dan 14 juta. Dan di neraca itu saldonya balance 100 juta. Kemudian di sini ada kasus 1, persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Jadi si persekutuannya masih bisa membayar kewajibannya dengan uang yang dimiliki. Ini contoh kasusnya, aset non-kas dijual dengan harga 80 juta tanggal 1 Mei 2000 sekian dengan kerugian distribusi kepada sekutu dan membayar kewajiban kepada kreditor eksternal 42 juta pada tanggal 20 Mei. Sisa kas didistribusikan kepada sekutu. Berikut adalah neraca saldo persekutuan ABC. Buat laporan likuidasi dan realisasinya. Oke, ini laporan likuidasi dan realisasinya. Pertama, kita masukin dulu si saldo neraca yang tadi ya. Nah, yang ini, saldo neraca ini kita masukin ke tabelnya. Kasnya 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajibannya 42 juta,
Terus modal Aldi, Bayu, dan Citra 34, 10, dan 14 juta. Kenapa kewajiban dan modal menggunakan tanda kurung? Karena mereka saldo normalnya itu ada di kredit ya. Terus pada saat 1 Mei ada penjualan aset non-kas dijual 80 juta. Nah, berarti si cashnya kan bertambah nih 80 juta. Kemudian aset non-kasnya itu berkurang 90 juta. Yang harusnya terjual 90 juta, dijualnya cuma 80 juta, berarti ada kerugian 10 juta. Nah, si kerugian ini tuh dialokasikan kepada para pemilik modal dengan sesuai dengan persentase masing-masing. Untuk Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 20. Hasilnya 4 juta, 4 juta, dan 2 juta. Nah, kemudian kita jumlahkan si kasnya. Saldo kasnya itu menjadi 90 juta. Si aset non kasnya habis, sudah terjual. Kewajibannya masih 42 juta. Modal si Aldi berkurang 4 juta menjadi 30 juta. Modal Bayu berkurang 4 juta menjadi 6 juta. Modal Citra berkurang 2 juta jadi 12 juta. Lalu ada pembayaran untuk kreditor eksternal di tanggal 20 Mei ya. Nah, pembayaran untuk kreditor eksternal itu berarti kan kita mengeluarkan kas ya. Mengeluarkan kasnya itu kan 42 juta. Nah, si kasnya berkurang 42 juta, si kewajibannya juga berkurang 42 juta. Jadi si saldo kasnya itu tinggal 48 juta. Si saldo kewajibannya 0, saldo modalnya tetap 30 juta, 6 juta, dan 12 juta. Kemudian si sisa kasnya itu yang 48 juta itu langsung didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan jumlah modal yang mereka miliki. Untuk Aldi 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Si saldo kasnya berkurang 48 juta. Begitu juga dengan saldo modalnya. Jadi pada akhir saldo pasca likuidasinya itu semua saldonya itu menjadi 0. Nah, ini jurnalnya ya. Jurnalnya untuk yang pertama tadi pas penjualan aset non kas kan kita menerima kas 80 juta, kemudian mengurangi modal Aldi, Bayu, dan Citra masing-masing 4 juta, 4 juta, dan 2 juta. Kemudian si aset non kasnya dikredit 90 juta. Pada tanggal 20 Mei jurnalnya si kewajibannya di debit, kasnya dikredit 42 juta. Pada tanggal 30 Mei saat likuidasi atau alokasi kas, alokasikan uang cash untuk modal para sekutu, modal Aldi 30 juta, Bayu 6 juta, Citra 12 juta, kasnya dikeluarkan 48 juta. Nah, ini kasus 2. Persekutuan masih solven dan timbul defisit pada akun modal sekutu. Ini soalnya laporan keuangannya bisa dilihat. Kemudian Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solven. Yang Bayu ini tuh defisit ya, si modalnya itu lebih sedikit daripada kewajibannya. Kemudian aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta pada tanggal 15 Mei dengan kerugian 55 juta. Kreditor eksternal dibayar 42 juta. Oleh karena Bayu secara pribadi tidak solven, maka defisit modal Bayu sebesar 12 juta dialokasikan ke sekutu lainnya. Sisa kas sebesar 4 juta didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Mei. Buat laporan likuidasinya. Oke. Nah, yang pertama, seperti biasa kita masukkan dulu si saldo dari neraca. Setelah itu kita masukkan si penjualan asetnya. Tadi kan nilai asetnya itu 90 juta, tapi hanya dijual 35 juta. Jadi ada kerugian 55 juta dialokasikan kepada Aldi, Bayu, dan Citra. Setelah itu ada pembayaran untuk kreditor, dimasukkan mengurangi kas 42 juta dan kewajibannya 42 juta. Terus si sisa cashnya 3 juta
modal Aldi 12 juta, saldo modal Bayu defisit 12 juta, dan Citra 3 juta. Nah, si modal Bayu yang defisit ini tuh dialokasikan kepada dua temennya ini, Aldi dan Citra, yang belum defisit. Jadi perhitungannya 40/60, 60 dari mana? Itu persentase yang Aldi ditambah yang Citra. Jadi 60 dikali 12 juta. Terus untuk Citra 20/60 dikali 12 juta. Jadi untuk Aldi dan Citra itu mendapatkan alokasinya 8 juta dan 4 juta. Nah, kemudian sisa saldo modal Aldi itu tinggal 4 juta, dan saldo modal Citra itu defisit 1 juta. Karena yang si Citra defisit 1 juta, maka defisit yang Citra itu dialokasikan ke Aldi sebesar 1 juta. Jadi saldo modal Aldi berkurang lagi 1 juta untuk menutupi defisitnya Citra. Nah, sisa modal Aldi itu kan sisa 3 juta. Kas yang kita miliki juga 3 juta. Jadi si 3 juta uang kas itu dialokasikan untuk pembayaran sekaligus kepada sekutu. Sehingga saldo pasca likuidasinya menjadi 0. Kemudian, kasus tiganya, persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. 1. Aldi dan Citra secara pribadi masih solven dan Bayu secara pribadi tidak solven, seperti halnya dalam kasus 2. Aset non-kas dijual sebesar 20 juta pada tanggal 15 Mei. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei buat laporan likuidasi dan realisasi persekutuannya. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi. Pertama, dimasukkan saldo di neraca, kemudian masukkan si penjualan aset, kasnya berapa, kerugiannya berapa, dialokasikan ke saldo modal, kemudian menanggulangi defisit modal yang Bayu dari modal Aldi dan Citra. Kemudian saat ini kita lihat ada Aldi dan Citra juga menjadi defisit. Nah, si defisit modal Aldi dan Citra ini tuh diambil. Jadi si Aldi dan Citra itu harus setor modal lagi sesuai jumlah yang defisitnya. Untuk Aldi 6 juta, Citra 6 juta, total 12 juta. Itu dianggap masuk ke kas 42 juta. Nah, si saldo kasnya kan 42 juta, yang kita belum bayar itu kan kewajiban. Sebesar 42 juta, jadi si saldo kas yang ada dibayarkan ke kewajiban, sehingga saldo pasca likuidasinya 0. Kemudian ada likuidasi bertahap, yaitu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada sekutunya selama masa likuidasi. Jadi kalau yang sekaligus tadi itu jangka waktunya tuh pendek sebelum 30 hari. Tapi kalau misalkan si likuidasi bertahap ini tuh bisa sampai berbulan-bulan gitu untuk penyelesaian aset dan kewajibannya itu. Kalau misalkan yang si sekaligus itu dalam satu kali penjualan aset dan satu kali pembayaran kewajiban langsung selesai. Nah, kalau yang bertahap ini tuh bisa sampai berbulan-bulan gitu loh. Nah, beberapa antisipasi dalam menentukan pembayaran terhadap bertahap kepada para sekutu. Yang pertama, kita harus mendahulukan penyelesaian aset dan kewajiban. Penyelesaian aset dan kewajiban ini bisa dilakukan dengan menjual persediaan atau menjual aset, kemudian membayar kewajiban-kewajiban kepada pihak eksternal atau pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada asumsikan kemungkinan terburuk seperti kerugian dari seluruh aset non-kas yang tersisa dan defisit pada akun. Nah, ini tuh contohnya kayak gini. Misalkan kita menjual persediaan kita nih. Si saldo persediaan kita tuh ada 50.000, tapi kita cuman bisa jual 20.000. Nah, kan masih ada sisa 30.000. Nah, asumsikan si 30.000 itu akan menjadi kerugian buat kita. Kemudian si distribusi kas kepada para sekutu itu dilakukan setelah poin A dan B selesai. Jadi kita harus menyelesaikan dulu kewajiban kita kepada pihak lain atau pihak luar sebelum menyelesaikan
kewajiban kepada pihak internal atau kepada para sekutu. Nah, ini ada ilustrasinya. Persekutuan ABC terdiri dari 3 orang sekutu, yaitu Ali, Bayu, dan Citra dengan presentasi distribusi laba masing-masing 40, 40, 20. Mereka sepakat untuk melakukan likuidasi bertahap. Berikut adalah neraca saldonya. Oke, neraca saldonya, kasnya 10 juta, aset non-kasnya 90 juta, kewajibannya 40 juta, modal Ali, Bayu, dan Citra 34, 10, dan 14. Total neracanya 100 juta. Kemudian diketahui laporan keuangan pribadinya. Di sini Bayu tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra masih solven. Kemudian dilihat aset non-kas persekutuannya dijual sebagai berikut. Nah, ini dia yang ngebedain dengan yang langsung. Kalau yang langsung tadi itu dalam satu tanggal itu langsung dijual semua. Kalau ini tuh enggak, jadi bertahap gitu loh. Misalkan ini dilihat 15 Mei gitu, dijualnya 45 juta, padahal nilai bukunya 55 juta, ada kerugian 10 juta. Kemudian 15 Juni dijual lagi 15 juta, nilai bukunya 30 juta, kerugiannya 15 juta. Kemudian tanggal 15 Juli dijual sesuai dengan nilai buku. Nah, ini ada keterangan lanjutannya. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta. Para sekutu sepakat menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta. Biaya likuidasi 7.500.000. Para sekutu sepakat mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir bulan, yaitu likuidasi bertahap pada 31 Mei dan 30 Juni. Didistribusikan kas terakhir kepada sekutu akan dilaksanakan tanggal 31 Juli. Nah, sebelum mendistribusikan itu, kita harus membuat rencana distribusi kas dulu. Rencana distribusi kas ini itu dibuat untuk memberikan gambaran pembayaran kas. Apakah uang yang kita miliki itu cukup atau tidak untuk membayar kewajiban-kewajiban kita dulu. Terus kan menunjukkan pro forma penggunaan kas. Kemudian untuk menunjukkan kemampuan menanggung kerugian. Nah, si LAP-nya itu sama rumusnya itu saldo akun modal dibagi bagian laba dan rugi atas sekutu. Nah, ini ada ilustrasinya lagi. Soalnya masih yang tadi. Neraca saldonya juga masih yang tadi. Nah, dimasukin ke rencana distribusi kas. Yang pertama, kita masukin dulu si persentase pembagian ruginya. Tadi kan udah dijelasin ya, persentasenya itu Aldi, Bayu, dan Citra masing-masing 40, 40, 20. Terus kita masukkan saldo sebelum likuidasinya, saldo modal mereka 34, 10, dan 14. Nah, kemudian kita akan menghitung LAP-nya. Akun modal dibagi rasio rugi. Jadi 34 juta dibagi 40%, hasilnya 85 juta. Kemudian 10 juta dibagi 40%, hasilnya 25 juta. Kemudian 14 juta dibagi 20%, hasilnya 70 juta. Nah, setelah itu kita hitung si selisih yang paling sedikit dulu ya. Selisih yang paling sedikit itu kan dari, kita urutin dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil, kemudian dihitung si selisihnya. Nah, selisih yang paling sedikit itu yang pertama kita turunkan LAP-nya. Nah, itu ada di Aldi. Soalnya kan Aldi yang paling besar ya, si kemampuan menanggung kerugiannya 85 juta. Dikurangin yang Citra 70 juta, selisihnya 15 juta. Nah, yang Aldi, si kemampuan menanggung kerugiannya dikurangi 15 juta, saldonya jadi 70 juta. Nah, kemudian didistribusikan kasnya si 15 juta itu sebesar 40% ke modal Aldi, jadi 6 juta. Si modal Aldinya berkurang 6 juta. Kemudian saldo setelah penurunan LAP itu kemampuan menanggung kerugiannya Aldi, Bayu, dan Citra adalah 70, 25, dan 70. Kemudian modalnya 28, 10, dan 14. Nah, sekarang kita menurunkan LAP tertinggi sebesar LAP tertinggi berikutnya. Nah, yang sekarang kan selisihnya itu
Citra dan Aldi itu kan sama, selisihnya sama Bayu itu kan 45 juta. Jadi masing-masing untuk Aldi dan Citra itu harus dikurangi 45 juta. Kemudian dari 45 juta itu didistribusikan kasnya kepada Aldi dan Citra. Kepada Aldi 18 juta dan kepada Citra 9 juta. Sehingga didapatkanlah kemampuan menanggung kerugiannya itu sama, semuanya menjadi 25 juta. Kemudian si modalnya itu masing-masing jadi 10 juta, 10 juta, dan 5 juta. Kemudian di sini ada rincian rencana distribusi kas. Yang pertama 42 juta untuk pembayaran kepada kreditor, 7.500.000 untuk beban likuidasi, 6 juta untuk Aldi, tadi yang untuk untuk distribusi kas untuk Aldi. Kemudian langkah keempat 45 juta untuk Aldi dan Citra. Bukan 45 juta tetapi 18 dan 9 juta untuk Aldi dan Citra. Kemudian langkah 5 didistribusikan tambahan sesuai rasio masing-masing jika diperlukan. Rasionya tadi tetapnya 40 40 20. Nah, setelah kita membuat rencana ini tuh kan masih rencana ya. Lalu kita buat schedule pembayaran aman. Schedule pembayaran aman itu dibuat untuk menghitung pembayaran kas dengan mengasumsikan kemungkinan terburuk. Seperti yang tadi udah dijelasin, mengasumsikan kemungkinan terburuk itu bisa mengasumsikan kerugian yang paling buruk yang akan kita dapat gitu. Nah, schedule pembayaran aman. Kita masukin dulu si saldo modalnya, Aldi 40, Bayu 40, dan Citra 20. Si saldo pembayaran, schedule pembayaran aman ini tuh dikerjain itu harus barengan dengan laporan likuidasi dan realisasi gitu. Karena nanti ada angka-angka yang didapatkan juga dari si laporan likuidasi dan laporan realisasi. Pertama kita ngerjain dulu si laporan likuidasi dan laporan realisasi ya. Kita masukin saldo di neraca yang tadi yang di awal untuk aset non-kas dan kewajiban. Kemudian saldo modal masing-masing sekutu dimasukin dulu. Kemudian ada penjualan aset sebesar 45 juta. Kita lihat di soalnya di sini ya. Nah, di soalnya mana ya tadi? Nah, ini soalnya ini ada penjualan asetnya itu 45 juta, 15, dan 5 juta. Kita kembali lagi ke laporan likuidasinya. Nah, kan ada penjualan aset sebesar 45 juta. Otomatis menambah kas 45 juta, mengurangi si aset non-kasnya. Tadi kan nilai bukunya 55 juta ya. Mengurangi nilai bukunya 55 juta. Kemudian si kerugiannya dialokasikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan presentase yang mereka miliki. Setelah itu didapatkan saldonya setelah penjualan. Nah, dikurangi lagi dengan pembayaran kepada kreditor. Pembayaran kepada kreditor mengurangi kas 42 juta dan kewajiban 42 juta. Kemudian setelah itu si saldo modalnya itu yang 36 juta dan 12 juta ini kita pindahkan ke saldo modal di sini. Di saldo modal sebelum disetor. Sini. Nah, tadi kan kita tuh baru ngejualnya tuh 55 juta ya. Si persediaannya itu. Nah, kita asumsikan yang tersisanya itu kan 30 juta dan 5 juta. Sisa 35 juta ini tuh kita asumsikan tidak akan laku atau rugi gitu ya. Setelah diasumsikan tidak akan laku atau rugi, si 35 juta itu ditambah dengan si cadangan kerugian 10 juta.
Jadi totalnya 45 juta. Si 45 juta ini dialokasikan ke modal masing-masing. Ke modal masing-masing. Untuk Aldi 18, Bayu 18, dan Citra 9 juta. Kemudian saldo akhirnya didapat untuk Aldi 12 juta, untuk Bayu defisit 12 juta, dan Citra 3 juta. Nah, defisitnya si Bayu ini tuh harus alokasikan kepada Aldi dan Citra sesuai dengan persentase laba dan ruginya. Untuk Aldi 8 juta dan Citra 4 juta. Kemudian saldonya menjadi untuk Aldi saldonya 4 juta, untuk Citra defisit 1 juta. Nah, yang Citra defisit ini juga menjadi alokasikan kepada Aldi 1 juta. Jadi modalnya si Aldi berkurang 1 juta untuk menutupi defisit modalnya Citra. Saldo Citra sudah habis, modal Aldi sisa 3 juta. Nah, ini 3 juta ini adalah pembayaran kepada sekutu di tahap pertama. Kita masukkan. Nah, kita masukkan di pembayaran tahap pertama ini. Pembayaran kepada sekutunya 3 juta, mengurangi kas 3 juta, kemudian mengurangi modal Aldi 3 juta. Jadi si saldonya itu kasnya 10 juta, aset non kasnya 35, Aldi, Bayu, Citra 27, 6, dan 12 juta. Nah, setelah itu kan ada penjualan lagi sebesar 15 juta dengan nilai buku 30 juta. Kan muncul lagi kerugian sebesar 15 juta. 15 juta itu dialokasikan kembali kepada Aldi, Bayu, dan Citra. Setelah dialokasikan, si saldonya itu menjadi kasnya 25, aset non kasnya 5 juta, saldo Aldi 21, Bayu habis, dan Citra 9 juta. Nah, si saldo Aldi dan Citra yang 21 juta dan 9 juta ini kita masukkan lagi ke saldo sebelum disetor di schedule 2. Nah, tadi kan sudah dijual 55, kemudian 35. Nah, si sisa aset yang belum dijual itu kan senilai 5 juta. Dan kemungkinan terjadinya beban likuidasi di masa depan itu 10 juta. Dijumlahin si 15 juta ini tuh dialokasikan sesuai masing-masing presentasenya. Kemudian didapatlah saldo Aldi 15 juta, Bayu defisit 6 juta, dan Citra 6 juta. Nah, untuk defisit modal Bayu itu ditanggung oleh Aldi dan Citra sesuai dengan persentasenya masing-masing. Itu untuk Aldi 4 juta dan untuk Citra 2 juta. Jadi sisanya itu untuk Aldi 11 juta dan Citra 4 juta. 15 juta rupiah ya yang harus dikeluarkan. Nah, ini pembayaran kepada sekutu, dikeluarkan cashnya 15 juta, untuk Aldi 11 juta dan Citra 4 juta. Jadi si saldo asetnya tinggal 10 juta, aset non kasnya 5 juta, Aldi 10 juta, Citra saldonya 5 juta. Nah, kemudian di bulan Juli ada penjualan aset lagi sebesar 5 juta, cashnya bertambah 5 juta, si aset non cashnya berkurang 5 juta. Si saldo kasnya jadi 15 juta, saldo Aldi 10 juta, dan Citra 5 juta. Kemudian pembayaran biaya likuidasi yang 7.500.000 itu dialokasikan kepada masing-masing sekutu. Setelah itu dikurangi, si saldo kasnya menjadi 7.500.000, Aldi sisa saldonya 7 juta, Bayu defisit modal 3 juta rupiah, kemudian Citra 3.500.000. Defisit modal Bayu ini dialokasikan kepada Aldi dan Citra ya, seperti biasa.
dialokasikan kepada Aldi 2 juta dan Citra 1 juta. Di akhir saldo kasnya 7.500.000, Aldi saldonya 5 juta dan Citra saldonya 2.500.000. Nah, si sisa kasnya ini dibayarkan kepada sekutu sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Untuk Aldi 5 juta dan untuk Citra 2.500.000, sehingga si aset kasnya berkurang 7.500.000. Jadi saldo pasca likuidasinya pada tanggal 31 Juli menjadi 0. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penjualan angsuran. Penjualan angsuran, kita akan mencari tahu perlakuan akuntansi ketika ada suatu perusahaan yang menjual barang tidak secara tunai, melainkan berangsur. Nah, contohnya itu kalau yang penjualan langsung itu kayak koperasi jual alat tulis, itu kan langsung pada saat tersebut langsung selesai transaksinya. Nah, kalau contoh yang kayak angsuran itu kayak penjualan mobil, motor, itu kan bertahun-tahun gitu. Nah, definisinya, si penjualan angsuran adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus. Kemudian contoh barang yang biasanya dijual dengan sistem penjualan angsuran itu ada barang bergerak dan tidak bergerak, yang proses pembayarannya tidak sebentar, ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 25 tahun, yang otomatis pengakuan pada saat laba rugi per tahunnya itu harus dihitung. Nah, kemudian kita lihat untuk dasar pengakuan laba kotornya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama transaksi penjualan kredit. Nah, kalau yang ini tuh, yang A ini tuh kayak penjualan langsung, jadi si transaksinya tuh beres pada saat itu, tidak berlama-lama. Kemudian kalau yang realisasi, ada 3 konsep pengakuan. Yang pertama, diakui setelah kos terpenuhi. Yang kedua, laba kotor diakui penuh, kemudian sebelum kos terpenuhi. Yang ketiga, kombinasi kos dan laba kotor. Laba kotor diakui sesuai persentase laba kotor dikali dengan realisasi pembayarannya. Nanti akan kita lihat di tabel contohnya ya. Nah, pengakuan laba kotor atas dasar transaksi. Ilustrasinya, pada tanggal 1 Oktober 2009, PT Andromeda menjual rumah kepada Tuan Andi dengan rincian sebagai berikut. Harga jual 50.000, kosnya 30.000, uang mukanya 10.000, sisa pembayaran menggunakan wesel 40.000 dan diangsur 20 kali per semester. Biaya komisi dan lain-lain 1.500, bunga 12%. Atas sisa pembayaran, bunga dibayar setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Kita lihat jurnalnya. Yang pertama saat penjualan ya, 1 Oktober. Penjualannya itu 50.000, dicatat sebagai piutang angsuran 50.000. Kemudian tadi ada kos, si harga rumahnya 30.000, si rumahnya dikredit 30.000. Kemudian ada laba dari penjualan 50.000 dikurangi 30.000, 20.000 labanya dimasukkan di kredit. Kemudian yang belinya itu kan bayar uang muka 10.000, berarti kita menerima kas 10.000, sisanya utang wesel 40.000. Kasnya di debit 10.000, piutang weselnya 40.000 di debit, kemudian si piutang angsurannya di kredit. Nah, terus di sini juga ada biaya penjualan. Biaya penjualan 1.500 di debit dan kasnya di kredit 1.500. Kemudian saat 31 Desember ada pengakuan bunga wesel. Pengakuan bunga wesel dari Oktober ke Desember kita hitung Oktober, November, Desember 3 bulan. Pengakuan bunga wesel selama 3 bulan dihitung 3/12 dikali 12% dikali 40. Piutang bunganya 1.200.000, pendapatan bunganya 1.200.000.
Nah, kemudian setelah itu di akhir tahun kita harus tutup buku dan menuliskan jurnal pembalik. Jadi yang tadinya labanya itu di kredit, kita pindahkan ke debit. Si pendapatan bunganya yang tadinya di kredit, kita pindahkan di debit. Biaya penjualannya di kredit, rugi labanya di kredit. Agar saldonya saat neraca tahun berikutnya 0. Nah, kemudian pada tahun berikutnya kita kembalikan piutang bunga karena bunganya per semester. Pendapatan bunganya di debit, piutang bunganya di kredit. Kemudian 1 April penerimaan angsuran 1, bunganya diterima penuh, diterima kasnya 4.400, piutang wasalnya berkurang 2.000, pendapatan bunganya 2.400. Kemudian angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya tinggal dihitung aja. Kemudian ada pengakuan laba kotor atas dasar realisasi. Pada tanggal 1 April, mobil dijual secara angsuran dengan rincian sebagai berikut. Harga jual 10.000, kosnya 6.000, uang mukanya 2.000. Angsuran tiap bulan sebesar 1.000. Presentase transaksi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga jual 100%, kos 60%, laba kotor 40%. Nah, perhitungan laba kotor dan kos. Nah, ini yang metode yang 3 tadi ya. Yang berdasarkan realisasi itu yang pemenuhan kos dulu, terus yang keduanya pemenuhan laba kotor dulu, yang ketiganya metode gabungan dari metode 1 dan metode 2. Kalau di metode 1, jadi saat transaksi itu si pembayarannya itu diakui sebagai untuk memenuhi kos dulu. Pada 1 April kan ada uang muka 2.000. Nah, si 2.000 itu tuh diakui sebagai kos. Kemudian si cicilan-cicilan berikutnya diakui sebagai kos sampai kosnya terpenuhi. Kosnya kan tadi 6.000 ya. Nah, setelah kosnya terpenuhi 6.000 baru diakui sebagai laba kotor. Nah, kalau yang metode kedua itu kebalikannya. Kita mau ngakui dulu laba kotornya, baru setelah laba kotornya terpenuhi, baru si kosnya yang kita hitung. Kalau si metode 3 ini gabungan dari metode 1 dan metode 2. Jadi setiap pembayaran itu dibagi sesuai persentasenya. Tadi kan si kosnya 60%, si laba kotornya 40%. Nah, itu tinggal kita hitung aja. Tadi kan DP-nya 2 juta, 60% dari 2 juta 1.200.000. Kemudian 40% dari 2 juta kan 800.000. Itu seterusnya sampai si kos dan labanya terpenuhi. Nah, ini untuk jurnal pengakuan laba kotornya. Jurnal penjualan 1 Aprilnya itu piutang angsuran 10.000, HPP-nya tadi atau si kosnya 6.000, laba kotor belum direalisasinya 4.000. Kemudian jurnal pengakuan laba di 31 Desember, laba kotor belum direalisasi 4.000 di debit, laba kotor terrealisasi di kredit 4.000. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.